Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Talaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani Ibu Wulan Sarjana Teologia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menghadapi kekecewaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, hampir setiap orang saya rasa, atau semua orang pernah mengalami rasa kecewa. Tetapi sulit bagi kita untuk menguraikan atau memahami apa sebenarnya perasaan kecewa itu, Pak Paul. Sebetulnya kekecewaan merupakan salah satu bentuk kehilangan, Pak Gunawan. Jadi kecewa itu tuh adalah kehilangan. Nah, masalahnya kehilangan apa? Sekurang-kurangnya saya bisa mengaitkannya dengan dua hal. Pertama adalah kehilangan harapan. Nah, ini yang paling umum ya. Kita mengharapkan sesuatu terjadi. Kemudian yang kita harapkan tidak terjadi. Nah, respons atau reaksi terhadap situasi tersebut adalah kita kecewa. Nah, dalam situasi seperti ini atau dalam definisi ini kita bisa melihat bahwa yang sebetulnya terjadi ialah kita kehilangan. Kehilangan apakah itu? Kehilangan harapan yang kita nantikan tidak datang. Ya, tetapi harapan itu kan masih bisa dikatakan, oh ya memang sekarang enggak, tapi nanti lain kali kan bisa terjadi itu, Pak. Betul. Nah, itu sebabnya kalau harapan itu masih bisa terus ditumbuhkan, kita masih bisa menghapuskan atau mengatasi kecewaannya. Ya. Betul. Nah, karena selain harapan apa, Pak? Selain dari harapan adalah kehilangan konsep. Nah, ini sedikit aneh kedengarannya. Tapi maksudnya begini. Apa yang kita pikirkan ternyata berubah. Nah, apa yang kita pikirkan itulah konsep. Orang bisa mengalami kekecewaan sewaktu pemikirannya tentang sesuatu ya tidak terjadi. Malahan kebalikannya lah yang terjadi. Nah, ini bisa membuat seseorang sangat-sangat kecewa. Misalkan, waktu seseorang menikah, dia mempunyai konsep pasangannya adalah orang yang seperti apa. Setelah dia menikah, dia melihat kok pasangannya tidak seperti yang dia dulu pikirkan. Konsepnya ternyata tidak sepenuhnya betul. Sebab fakta membuktikan pasangannya kok berbeda. Biasanya orang itu akan mengalami kekecewaan. Jadi kekecewaan terjadi akibat konsep kita yang terdahulu ternyata kok tidak sepenuhnya betul dan harus berubah. Nah, biasanya reaksi kita juga adalah kecewa. Pak Paul, kalau ngomong soal kecewa gitu ya, pasti setiap orang yang mengalami kekecewaan pasti sedih dan nggak enak gitu ya. Tapi apa boleh saya tanya, kalau anak-anak yang biasa dibesarkan dalam keluarga yang sejak kecil dia dimanja gitu, apa saja yang dia inginkan selalu dipenuhi bahkan sampai berlebihan gitu. Apakah anak-anak seperti ini kalau udah besar, ya maksudnya bukan besar aja, dari kecil remaja gitu, jadi rentan terhadap kekecewaan begitu? Betul. Lebih mudah. Saya kira itu pengamatan yang baik sekali, Bu Wulan. Jadi kalau seseorang tidak pernah kehilangan ya, dia akan rentan sekali terhadap kekecewaan. Karena dia hidup di dalam dunia yang tidak lagi realistik. Dunia yang realistik, dunia yang akan menjanjikan kehilangan dalam hidup. Makanya kan ada yang pernah berkata satu peribahasa, orang yang siap untuk mengasihi haruslah siap untuk kehilangan. Nah, itu adalah bagian dari kehidupan. Tapi ada orang-orang yang terlalu terlindungi dari kenyataan itu. Dari kecil, semua yang dia minta didapatkan. Nah, akhirnya waktu dia tidak mendapatkan, waduh, dia bisa kehilangan kepercayaan, marah, sangat-sangat sedih sekali. Ya, tidak siap ya menghadapi kenyataan itu. Kadang-kadang agak kontradiksi, Pak. Di satu sisi kita itu
harus sungguh-sungguh mengharapkan atau harus mempunyai suatu konsep itu yang jelas supaya kita bisa berjalan dengan mantap. Tetapi akibatnya kalau harapan maupun konsep itu meleset dari apa yang kita pikirkan, kita jadinya kecewanya tambah berat gitu loh Pak Bos. Saya kira itu betul. Itu saya kira ya konsekuensi logis. Investasi yang besar, tatkala hilang, ya sakitnya ya lebih berat. Investasi sedikit, waktu hilang, ya sakitnya ya juga ringan. Itu konsekuensi logis. Ya, tapi kalau kita mengharapkan yang setengah-setengah atau asal-asalan aja atau konsep itu ya nggak perlu terlalu muluk-muluk gitu lah, lalu jadi hidup ini seperti apa nantinya Bapak? Sangat-sangat abu-abu ya. Tidak ada kurang menarik lah. Kurang menarik. Tantangannya kan agak kurang gitu Pak. Betul. Saya tidak berkata setiap kali kita harus ya menaruh pengharapan yang sebesar-besarnya dalam segala hal. Tidak ya. Ada waktu-waktu tertentu kita itu tuh terpukul ya karena kecewa. Nah dalam keadaan terpukul itu sulit buat kita bangkit dan percaya untuk bisa menaruh pengharapan lagi. Sulit. Nah pada masa-masa pemulihan itu otomatis ya kita lebih berhati-hati, lebih sedikit lah ya hemat dalam memberikan kepercayaan sehingga kita tidak usah kecewa berat. Saya kira itu reaksi yang normal. Tapi sekali lagi hidup yang sesungguhnya, hidup yang sepenuhnya hanya dimungkinkan kalau orang berani untuk mempercayai, mengharapkan, menantikan, menunggu. Kalau tidak ada unsur itu sama sekali, dia tidak benar-benar menjalani hidup yang sepenuhnya lagi. Apa reaksi nyata dari seseorang yang kecewa itu Pak Bos? Biasanya dua ya, sedih, ya, dan yang kedua adalah marah. Marah ya, karena kita menganggap bahwa kita remaikan gitu, dipedaya, jadi kita marah sekali. Sedih ya karena kita tidak mendapatkan yang kita harapkan itu. Papa, waktu kita nggak memperoleh apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan, ini kan dua hal yang berbeda begitu. Apakah reaksi kita atau tingkat kekecewaan kita sama karena masuk sama-sama kategori kehilangan gitu atau nggak mendapatkan itu gitu, atau berbeda gitu? Seharusnya berbeda. Meskipun pada orang-orang tertentu yang belum bisa membedakan ingin dan butuh ya sama aja ya. Tapi kalau bisa membedakan seharusnya berbeda. Seharusnya tidak mendapatkan yang kita butuhkan akan lebih menyakitkan. Karena kita butuh kok. Ini bukannya untuk mewah-mewah, tambah-tambahan, ya aksesori. Bukan. Ini sesuatu yang hakiki. Inti. Kok nggak mendapatkannya? Nah ini biasanya lebih menusuk hati ya. Ya Pak Paul, karena kekecewaan itu rupanya sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Mungkin Pak Paul punya beberapa kiat, beberapa petunjuk praktis itu Pak Paul. Bagaimana kita harus menghadapi ini, fakta nyata kekecewaan kalau kita alami. Prinsip-prinsip yang akan kita bahas adalah prinsip-prinsip yang saya timba dari kehidupan atau responsnya Yusuf, Pak Gunawan. Yusuf adalah seorang anak muda yang dibuang oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya ya, dan dijual menjadi budak dan sebagainya kita tahu ya. Dan pada akhirnya dia menjadi seorang yang berpengaruh sekali di Mesir. Nah, apakah prinsip-prinsipnya? Yang pertama adalah menerima fakta ya. Menerima fakta. Waktu Yusuf dibuang menjadi budak, dia hidup sebagai budak. Dia tidak tetap hidup sebagai seorang anak dari Yakub yang kaya dan dimanja. Tidak. Dia hidup sebagai budak. Waktu dia dibuang lagi, difitnah menjadi seorang narapidana, ditahan. Ya dia hidup sebagai seorang tahanan. Jadi kita melihat Yusuf memang menerima ya. Apa yang Tuhan berikan di depannya itu ya udah dia terima. Artinya apa? Salah satunya artinya adalah kita bisa mengizinkan diri kita merasakan kesedihan dan kepahitan itu juga. Ya, kita enggak mencoba mendistorsi fakta ya. Bahwa ini enggak terjadi lah, bahwa ini bukan seperti yang terlihat lah. Enggak. Apapun yang kita alami, kita berdoa supaya misalkan ibu kita disembuhkan, tapi kok tidak disembuhkan malah meninggal dunia. Atau supaya kita tidak di PHK, kok kita malah juga ikut-ikut di PHK.
Apa yang kita alami sebagai reaksinya? Kita sedih, kita kecewa, kita marah. Ya terima perasaan-perasaan itu. Izinkan diri kita menangis. Izinkan diri kita juga rasa marah mungkin ya. Izinkan. Ya. Tindakan mendistorsi fakta ya akan lebih memperlama proses pemulihan. Ya, ada orang yang misalkan menderita sakit yang berat, tapi tidak mau mengakui dia itu terkena penyakit itu. Dia terus berkata, oh ini sakitnya sih akan sembuh lagi, oh ini akan berubah, nggak mau percaya. Enggak, justru kena penyakit apa ya, tidak apa-apa kok. Orang yang buta datang kepada Tuhan Yesus, membawa kondisi butanya. Tidak ada di antara mereka yang berkata, saya melek. Ya enggak. Penderita kusta datang kepada Tuhan Yesus mengakui, saya perlu ditahirkan, saya ini terkena cacat. Jadi, akui. Ya, itu langkah pertamanya Pak Gunawan. Pak Paul, kalau membaca atau mendengarkan pengalaman Yusuf suatu pelajaran yang sangat berharga ya, luar biasa gitu. Kalau dia bisa menerima fakta dan menjalani kehidupan sebagai seorang budak dan sebagainya apa adanya. Tapi pada sisi lain, Pak Paul katakan bahwa kita juga harus akui perasaan kita. Jadi tadi Pak Paul jelaskan, saya membayangkan waktu itu Yusuf misalnya dia sedih juga begitu, satu sisi. Tapi bagaimana dia bisa menampilkan diri sampai setiap kali Alkitab bilang dimanapun dia berada, dia disayang. Di waktu jadi budak, dia disayang di rumah Potifar, di penjara juga dia disayang, di mana-mana disayang gitu. Tapi sebenarnya dia sedih, dia mengalami kekecewaan gitu. Apa dia hidup dalam kemunafikan atau sebenarnya dia setulus-tulusnya atau gimana tuh Pak Paul? Saya kira apa yang dia harus lakukan ya dia harus lakukan ya. Dia sebagai budak dia harus bekerja. Nah itu semua dia lakukan. Dan karena dia lakukannya dengan kesungguhan lah, maka orang-orang senang dengan hasil kerjanya dan dia dihargai di situ. Tapi dia tetap ya saya kira mengakui dan dia ingin bebas, dia ingin lepas dari semua itu. Buktinya adalah waktu dia menginterpretasi mimpi juru minuman dan juru rotinya raja ya. Dia berharap-harap bahwa dia akan dibebaskan. Dia wanti-wanti beritahu, tolong nanti setelah kau dilepaskan, ingat saya gitu. Itu menandakan dia rindu bisa lepas gitu, tapi ya nggak bisa lepas. Jadi akhirnya ya bisa saya simpulkan dia mengaku itu tuh perasaan-perasaannya. Dan kakak-kakaknya kan waktu berbicara di antara mereka sendiri, setelah mereka bertemu kembali dengan Yusuf, mereka kan waktu menyesali perbuatan mereka, mereka berkata kan, tidakkah engkau ingat waktu anak ini kita jual, dia berteriak-teriak, memohon-mohon, memelas-melas supaya kita tidak membuangnya dan menjualnya. Jadi sekali lagi ya itu reaksi yang sangat wajar dan itu yang Yusuf juga alami. Jadi apapun yang kita alami, kita kecewa, ya akui kita kecewa dan nggak apa-apa. Tuhan nggak akan lari gara-gara kita berkata Tuhan saya kecewa kepada Tuhan. Ya, tapi pengakuan itu biasanya baru terjadi kalau dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Artinya ya sudah mentok sampai ke sana sehingga dia mau nggak mau harus menerima itu Pak Paul. Iya. Pak Paul, apa berarti tuh karakter Yusuf suatu karakter yang luar biasa sekali ya. Tapi waktu kita tahu gitu kan di Alkitab dijelaskan di awal kehidupan dia, maksudnya waktu dia masih di rumah, itu kan dia anak yang paling disayang oleh papanya, lebih dari yang lain-lain, jubahnya, pokoknya segala macam. Dan itulah yang menyebabkan saudara-saudara yang lain jadi iri kan. Apakah boleh saya bilang bahwa dia anak yang cukup dimanja juga oleh orang atau papanya ini gitu. Tapi sedangkan waktu di awal kan Bapak jelaskan bahwa kalau anak yang dimanja itu lebih rentan justru terhadap kekecewaan. Tapi kok dia bisa tampil sebagai tokoh yang luar biasa ya? Kita tidak tahu apa yang terjadi ya di dalam masa-masa awal pembuangannya itu ya. Kita tidak tahu apakah dia hancur, apakah dia putus asa. Jadi kemungkinan dia hancur juga, putus asa ya itu terjadi ya. Kita tidak tahu karena Alkitab tidak menceritakannya. Namun yang kita tahu adalah hasil akhirnya dia menjadi seorang pemuda yang tangguh. Lewat proses gitu ya. Melalui proses itu. Yusuf memang bukan saja dimanja. Alkitab jelas mengatakan dia dimanja, tapi saya juga bisa menyimpulkan Yusuf itu tuh ya ada sedikit angkuhnya juga. Yaitu
Dia menceritakan mimpinya ya. Mimpi-mimpi yang makin menyulut kemarahan dan keiri hatian kakak-kakaknya. Kalau mau ceritakan mimpi, ya ceritakan aja berduaan dengan papanya. Kenapa mesti di depan kakak-kakaknya? Seolah-olah ingin ya kita ini kasih garam di luka yang sedang menganga gitu. Dan memang kurang bijaksana. Dan sekaligus menunjukkan sikap Yusuf yang ya sebagai anak yang dimanja sedikit terlalu berlebihan. Tapi itulah yang akhirnya dikikis ya, dibuang, dan terciptalah seorang Yusuf yang luar biasa. Ya Pak Paul, setiap kekecewaan itu kan pasti ada penyebabnya, ada sumbernya. Nah, bagaimana kita menyikapi sumber atau penyebab kekecewaan itu Pak Paul? Ini langkah keduanya ya Pak Gunawan ya. Jadi memang kita mesti melihat dengan saksama apakah atau siapakah sumber kekecewaan kita itu. Ya. Kadang kita ini nih mengalihkan sasaran dan memfokuskan pada sumber yang lain. Misalnya, seharusnya kita kecewa ya kepada orang tua kita. Mereka punya kesanggupan membiayai kita sekolah misalkan. Tapi menolak untuk membiayai kita sekolah untuk melanjutkan sekolah di perguruan tinggi misalnya. Nah, kita kecewa, tapi daripada mengakui orang tua kita ini mengecewakan kita, kita misalnya menyalahkan Tuhan lah, apalah. Enggak. Kita masih seksama melihat siapa sebetulnya yang menjadi sumber kekecewaan kita. Nah, kalau memungkinkan, kita menyampaikan kekecewaan ini kepadanya secara langsung. Kita mungkin tidak mendapatkan yang kita inginkan, dan memang itu bukan tujuannya, tapi seenggak-enggaknya kita sampaikan. Ya, jangan kita berpikir, ngapain sampaikan? Toh tidak mendapatkan hasilnya. Bukan. Tujuannya adalah kita mengatakan reaksi kita. Waktu engkau berbuat begini kepadaku, inilah reaksiku. Aku kecewa. Dan kau perlu mendengar apa reaksiku. Nah, kita jangan tambah marah kalau orang itu tidak mempedulikan reaksi kita. Itu adalah hak dia, urusan dia. Apapun yang dia ingin lakukan dengan dirinya itu memang hak dia. Tapi ini juga hak kita untuk menyuarakan isi hati kita, apa yang telah kita alami gara-gara perbuatannya itu. Ya, jadi langkah kedua adalah lihatlah ya dengan saksama apakah atau siapakah sumber kekecewaan kita itu. Lihat dengan jelas dan akui ini dia atau orang inilah atau siapa, dan nggak apa-apa kok. Nah, itu kalau menyangkut bukan orang, jadi keadaan atau yang lainnya itu tidak terlalu masalah Bapak. Kalau ini menyangkut seseorang dan kita ungkapkan seperti itu, menambah masalah baru gitu loh Bapak. Jadi kita harus bijaksana juga melihat apakah memang tepat kita ngomong. Kadang-kadang menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah, daripada menimbulkan masalah yang lebih besar, ya udah diam. Kadang-kadang kita ngerti kok, orang ini kalau kita katakan, wah bisa tambah runyam, ya udah kita diam. Tapi kalau memungkinkan, kita sampaikan. Tadi kesulitan yang dihadapi Pak Gunawan, saya ngerti juga gitu ya. Cuma kayaknya ada yang lebih sulit lagi kalau berhadapan dengan Tuhan gitu ya Pak Paul. Kalau ke manusia kita masih bisa ngomong, misalnya saya kecewa Pak Paul saya kecewa tadi begini-begini, lalu Pak Paul bisa jelaskan begini. Walaupun mungkin ada konflik dan sebagainya, tapi bisa diselesaikan deh. Tapi kalau dengan Tuhan, akhirnya ya mau nggak mau terima aja deh gitu istilahnya gitu ya. Sudah tentu Tuhan benar ya. Jadi kita nggak bisa menyampaikan kekecewaan kita dan membuktikan Tuhan salah dalam bertindak. Itu nggak mungkin. Kita salah pasti. Jadi Tuhan pasti benar. Nah, ini mungkin yang menyulitkan kita untuk bertindak. Percumalah Tuhan pasti benar kok. Tapi nggak ada salahnya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya kecewa. Karena itu ungkapan jujur kita. Kita tidak katakan di mulut pun hati kita sudah mengatakan. Dan Tuhan pun sudah mendengar. Dan waktu kita mengatakannya kepada Tuhan, kita berkesempatan membagi beban kita dengan Tuhan. Sehingga kita nggak sendirian lagi di dalam penderitaan itu. Dan kita melibatkan Tuhan di dalam kekecewaan ini. Sebab kita berkata, Tuhan, Engkau adalah sumbernya. Dan aku tidak mengerti apa yang kau lakukan. Tapi ya walaupun aku tetap beriman, kau baik kepadaku, ya aku tetap kecewa. Nah, di dalam pergumulan inilah nanti juga akan bertumbuh
dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, seringkali kita memang lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, orang mengungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan. Tetapi memang ada batas-batas tertentu, seperti tadi Pak Paul katakan, konsepnya Tuhan itu benar dan yang salah pasti kitanya gitu Pak Paul ya. Ya. Nah, apakah ada hal atau kiat lain Pak Paul menghadapi kekecewaan ini? Kita bisa melihat dengan seksama mengapa kita kecewa. Mengapa kita kecewa. Dan bersedialah untuk berubah. Ada kalanya konsep kita lah yang kurang tepat, Pak Gunawan. Atau harapan kita yang tidak realistik. Nah, kalau itu yang terjadi, ya kita harus juga mengubah konsep kita. Misalnya nih ya, konsep bahwa Tuhan menjanjikan kemakmuran kepada setiap orang. Apakah Tuhan menjanjikan kemakmuran untuk setiap orang? Tidak. Apakah Tuhan ingin memberkati kita? Iya. Apakah Tuhan memberkati kita? Iya. Apakah Tuhan selalu memberkati kita dengan materi? Jawabannya tidak. Ya. Kenapa kita bilang begitu? Sebab jelas-jelas dalam Perjanjian Lama dikatakan juga bahwa Tuhan memerintahkan orang-orang yang punya perkebunan waktu membawa hasil ladang mereka, sisakan yang jatuh-jatuh itu untuk orang miskin. Dan Tuhan memberi perintah kepada orang-orang untuk memperhatikan orang miskin. Dengan kata lain, apakah ada orang miskin? Ada. Ada. Dan kita tahu nabi-nabi Tuhan juga pernah menolong orang-orang miskin. Ya, Elia, Elisha menolong orang miskin. Berarti ada orang miskin. Apakah Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan? Tidak. Yang Tuhan janjikan, Tuhan memelihara hidup mereka. Nah, jadi kita juga mesti benar dengan konsep kita. Kadang-kadang kita kecewa karena konsep kita yang tidak tepat. Ya, Tuhan pasti menyembuhkan kita. Dengan bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Sebetulnya ayat itu lebih mengacu kepada keselamatan. Bukannya bilur Tuhan menyembuhkan penyakit fisik kita. Sebetulnya itu lebih mengacu kepada bilur Tuhan menyembuhkan penyakit dosa kita. Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Tapi ada orang yang menafsirnya untuk kesehatan tubuh. Waktu sakit kecewa luar biasa. Nah, di sini Tuhan akan meminta kita mengubah konsep kita tentang siapa Tuhan. Ya, tadi Ibu Wulan juga menceritakan pada awal-awal beriman dalam Tuhan semua diberikan. Setelah itu tidak diberikan. Wah, kita berkata Tuhan jahat. Nah, Tuhan ingin kita mengubah konsep kita bahwa waktu Dia tidak memberikan yang kita inginkan, Dia tidak jahat. Tapi Dia sedang menjalankan rencananya yang belum kita lihat saat itu. Nah, jadi mengapa kita kecewa? Perlu kita teliti dengan seksama. Namun ada kalanya memang jelas-jelas kita kecewa bukan karena konsep kita yang salah, tapi karena yang kita dambakan kok tidak terjadi. Nah, itulah kekecewaan yang terbuka, yang jujur ya, dan silakan bagikan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita itu sudah berusaha untuk mencoba tahu gitu Pak Paul ya, siapa sumbernya, lalu mengapa dan sebagainya, tapi tetap di dalam keterbatasan kita itu tidak semua bisa kita ngerti itu Pak Paul. Maka pada akhirnya kita berkata, kita hiduplah dengan ketidakmengertian itu. Jadikan ketidakmengertian bagian hidup kita. Ada kalanya kita ini menjadi orang yang hanya mengerti segalanya. Kalau ada yang tidak kita mengerti, kita potong, keluarkan dari dalam hidup kita. Nggak bisa ya. Kita harus sadari bahwa Tuhan terlalu besar. Rencananya terlalu besar juga untuk bisa kita pahami. Dan kita lihat dalam masa hidup kita ini. Jadi akhirnya kita harus berkata, selamat datang. Kita harus menyambut selamat datang kepada ketidakmengertian. Dan jadikan itu bagian dari kehidupan kita. Pak Paul, kayaknya waktu Pak Paul ngomong gini dan kami mendengarkan, kita dalam keadaan yang lancar-lancar gitu ya. Kayaknya ya oke gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa bicara seperti yang Bapak jelaskan, hiduplah dalam ketidakmengertianmu kepada orang, misalnya contoh ekstrim kepada orang-orang yang pernah mengalami kerusuhan waktu Mei 98 itu. Wanita-wanita yang polos, misalnya atau diperkosa begitu, itu suatu pukulan yang amat dahsyat.
terus keluarga-keluarga yang maksudnya nggak ada apa-apa, hidup oke, tiba-tiba tokonya dijarah, dibakar, habis semuanya sampai nggak punya apa-apa begitu, semua nggak punya apa-apa lagi begitu. Nah, bisa nggak kita ngomong seperti ini gitu kepada orang-orang seperti itu gitu loh Pak Paul? Kita akan mencoba ya menemani, mendampingi orang tersebut. Itu langkah yang paling dibutuhkan ya saat itu saya kira. Kata-kata tidak terlalu efektif, tidak terlalu dapat dimengerti juga ya pada bagi orang-orang itu pada saat itu. Jadi dampingi saja dulu ya. Namun dalam pendampingan dan suatu orang-orang itu mulai bersedia ya membicarakan pergumulannya, ketidakmengertian, kemarahan dan sebagainya. Ya, pada akhirnya kita akan mencoba ya membawa orang tersebut berjalan bersama kita menuju ke titik itu. Ke titik apa? Ke titik menerima ketidakmengertian sebagai bagian hidupnya. Karena memang tidak bisa kita mengerti. Dan apapun yang kita lakukan untuk memahami kenapa itu terjadi, nggak akan mampu untuk membuat kita lebih jelas. Jadi, ya sambut itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Pada akhirnya, apa yang kita lakukan suatu kita kecewa berat seperti itu. Terus hidup. Memang kita hanya punya dua pilihan, berhenti hidup atau terus hidup. Ada orang yang memilih berhenti hidup, tidak mau tahu lagi dengan hidup dan mungkin ya diam di rumah, mengalami depresi berat dan udah menyerah. Atau kita bisa memilih yang kedua, kita melanjutkan hidup ini. Melanjutkan hidup di dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini. Saya suka sekali dengan perkataan dari Jodie Foster dalam filmnya ya, Anna and the King. Itu dia kan diceritakan sebagai guru bahasa Inggris untuk Raja Siam, anak-anak Raja Siam. Nah, dia itu tuh seorang janda karena suaminya telah meninggal dunia di usia muda karena penyakit. Nah, ditanya oleh salah seorang istri Raja Siam, bagaimanakah engkau melewati hari-harimu setelah suamimu meninggal? Dia menjawab, one awful day at a time. Artinya, hari lepas hari. Dan hari yang itu yang dilewati hari yang memang sangat-sangat berat. Jadi satu hari yang berat, lepas satu hari yang berat. Ya, gitu. Tuhan pun berkata, kesulitan sehari itu cukup untuk sehari Pak Paul ya. Betul. Ya. Betul. Nah Pak Paul, mengenai perbincangan menghadapi kekecewaan ini Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung pembicaraan ini? Ibrani 11:39-40 berkata, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya adalah para bapak-bapak iman di masa lampau, mereka pun tidak selalu mendapat yang mereka inginkan. Janji Tuhan tidak selalu dipenuhi dalam masa hidup mereka. Namun, di luar pengetahuan mereka, janji Tuhan itu tuh dipenuhi di kemudian hari. Sehingga sempurnalah kerja dan rencana Tuhan di dalam hidup mereka dan hidup kita yang sekarang ini. Jadi, terimalah kecewaan itu, hiduplah di masa sekarang apa adanya. Kita nggak bisa hidup dengan harapan atau andaikan, ya apa adanya. Dan kita tahu bahwa yang sedang terjadi tetap adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Ya, saya percaya sekali bahwa firman Tuhan dan perbincangan ini merupakan sesuatu yang bisa menguatkan, menyegarkan, khususnya bagi para pendengar yang mungkin saat ini sedang bergumul menghadapi kekecewaan mereka. Terima kasih sekali Pak Paul, juga untuk Ibu Bulan. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi kekecewaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat
telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.